Perkenalkan, nama saya Jonathan Utagalung. Saya akan memberikan penjelasan materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Nah, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Yang kedua, banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat, Indonesia dapat menambah kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Yang ketujuh, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Yang kedelapan, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Yang kesembilan, dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Yang kesepuluh, ketimpangan antar negara maju dan berkembang dapat berkurang. Misalnya, dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Bentuk kerjasama ekonomi internasional lebih sering digunakan secara bilateral seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerja ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional, seperti ILO dan IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar-regional. Kerjasama ekonomi antar-regional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional, seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi tidak terlepas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh dari bentuk kerjasama ini adalah OEDC dan OPEC. Yang berikutnya yaitu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan berdirinya ASEAN adalah 1. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, membentuk kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Yang selanjutnya,
saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Yang kedua adalah APEC. APEC atau disingkat dengan Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk pada tahun 1989. Nah, adapun tujuan pembentukannya adalah yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kerjasama yang ketiga yaitu ASEAN Productivity Organization atau APO. APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. APO didirikan pada tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Yang keempat yaitu Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Yang kelima yaitu Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa didirikan tahun 1957, awalnya dengan nama European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pada umumnya, negara-negara ASEAN merupakan produksi barang mentah, sedangkan negara-negara anggota EU adalah negara industri yang membutuhkan bahan mentah. Pada tanggal 4 April 1977, diselenggarakan konferensi di Brussels bersama ASEAN untuk membahas kerjasama antara keduanya. Tujuan European Union adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Yang berikutnya yaitu mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. Yang ketujuh, International Trade Organization atau ITO. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memajukan perdagangan internasional. Pada tahun 1948, ITO Charter ini menciptakan suasana perdagangan internasional yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang memperlancar pertukaran barang-barang internasional. Yang kedelapan yaitu International Labour Organization atau ILO. ILO didirikan sebagai bagian dari persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Tujuan pendirian ILO adalah untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Yang kesembilan yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. OPEC merupakan organisasi negara pengekspor minyak, didirikan pada tanggal 4 September 1960 atas prakarsa 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Yang ke-10 yaitu International Monetary Fund atau IMF. IMF dibentuk berdasarkan perjanjian di Bretton Woods, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944 dan mulai bekerja pada tahun 1947. Adapun tujuannya adalah memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Yang kedua, memajukan kerjasama internasional di bidang moneter atau keuangan. Yang ketiga yaitu mengembangkan perdagangan internasional. Yang ke-11 yaitu Liga Arab. Kerjasama antar negara di Liga Arab meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi dan keuangan. Yang kedua, perhubungan yang mencakup perkeretaapian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, dan telegraf. Yang ketiga yaitu kebudayaan dan sosial. Yang keempat yaitu kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar pidana, dan soal hukuman. Yang ke-12 yaitu Asian Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuan utamanya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun.
Yang ke-13 yaitu North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menyepakati dibentuknya kawasan perdagangan bebas sesama mereka. NAFTA pada tanggal 12 Agustus 1992, walau baru aktif pada tahun 1994. Adapun tujuan pendiriannya adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang berikutnya, mengusahakan perlindungan bagi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Yang keempat, pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Yang ke-14 yaitu Islamic Development Bank atau IDB. Bank Pembangunan Islam didirikan pada tanggal 23 April 1975 dengan anggota negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tujuan utamanya adalah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya. Yang ke-15 yaitu International Development Association atau IDA. IDA merupakan badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank. Yang ke-16 yaitu International Finance Corporation atau IFC. IFC adalah bagian dari Bank Dunia yang membantu mengalirkan private foreign investment ke negara-negara yang sedang berkembang. IFC hanya membantu permodalan dan bukan penanaman modal. Indonesia menjadi anggota IFC sejak tahun 1956. Yang ke-17 yaitu International Center of Settlement of Investment Disputes atau ICSID. ICSID adalah salah satu badan dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Indonesia adalah salah satu anggota ICSID dan telah mendapatkan bantuan melalui PMA. Yang ke-18 yaitu United Nations Development Program atau UNDP. UNDP adalah badan dari Bank Dunia yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. Indonesia telah beberapa kali mendapat bantuan dari UNDP. Yang ke-19 yaitu Economic and Social Council atau ECOSOC. Badan ini merupakan dewan ekonomi dan sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Yang ke-20 yaitu Economic Commission for Asia and the Far East atau ICAFE. Badan ini adalah bagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur jauh di bidang ekonomi dan sosial. Yang ke-21 yaitu World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. WTO didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi pengganti GATT atau General Agreement on Tariff and Trade yang berdiri tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Tujuannya antara lain menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. WTO didirikan untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian-kerugian pada perdagangan internasional. Sekian video saya hari ini. Jika ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.